Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Na'am, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, adik-adik santri kelas 10 KMI Tulab wa Thalibat yang Ustadz banggakan. Di kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan proses KBM online kita di mata pelajaran Al-Fiqh. Dan di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah menyelesaikan kitab Az-Zakah beserta tema-tema dan bab-bab yang ada di dalamnya. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari kitab jadid, kitab baru, yaitu kitab Siyam, kitab puasa, tentunya dengan bab-bab dan tema-tema yang terdapat di dalam kitab As-Siyam itu sendiri. Baik, nanti silahkan kalian buka kitabnya yang PDF sebagaimana yang Ustadz buka di halaman 60 sampai selesai ya. Intinya kita menyelesaikan kitab As-Siyam atau bab kitab As-Siyam di mata pelajaran fikih kitab Manhajus Salikin. Tayyib. Kitab Siyami, kitab puasa. Nabda, kita mulai. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat Suratul Baqarah al-ayah 83 ba'dal mi'ah. Maknanya al-aslu fihi, asal hukum atau dalil tentang masalah tersebut, yaitu firman Allah Ta'ala yang artinya wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atau diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Berarti di sini hukum asal puasa atau siyam adalah wajib. Wa yajibu siyamu ramadhana ala kullin atau ala kulli, dan diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan atas setiap muslimin, setiap muslim, baligin, balik, dewasa, akilin, berakal, qadirin ala saumi, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, biru'yati hilalihi au ikmali sya'bana salasina yauman, dengan melihat hilalnya, tanda sudah masuk di bulan Ramadan atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu berarti di sini terkait dengan apa? Syarat ya, syarat wajib untuk menunaikan ibadah siyam Ramadan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Muslim, baligh, akil, qadir, ru'yatu al-hilal. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu, muttafaqun alaihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihatnya, yaitu masuknya hilal Ramadan, hal yang menandakan kaum muslimin mendapat kewajiban untuk menunaikan ibadah siyam Ramadan, yaitu apa? Munculnya hilal Ramadan. Maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya, ini yang kedua, hilal Syawal, tanda bulan sudah masuk ke bulan Syawal, 1 Syawal menunjukkan apa? Selesainya bulan Ramadan dengan masuknya 1 bulan Syawal,
berarti apa? Masuk untuk menunaikan atau penutup dari bulan Ramadan, memasuki awal bulan Syawal dengan adanya kewajiban atau menjalankan apa? Ibadah sholat Id. Maka berbukalah, dan jika langit tertutup oleh mendung atau awan, maka perkirakanlah. Jadi apa? Diperkirakan. Misalnya kalau kita sudah memasuki bulan Ramadan di hari yang ke-29, kemudian sore harinya kita melakukan ru'yatul hilal atau isbat, ternyata apa? Tertutup oleh mega mendung. Nah, kita berarti anjuran dari syariat untuk menyempurnakan menjadi 30 hari. Ya, keesokan harinya itu namanya masuk bulan 1 Syawal, kita dikenai perintah untuk melakukan ibadah sholat Id yang dengannya menandakan selesai, ya, selesai ibadah puasa di bulan Ramadan selama 30 hari. Maknanya kurang lebih seperti itu. Wa fi lafzin faqduru lahu salasin wa fi lafzin fa'akmilu iddata sya'bana salasin, rawahul Bukhari. Dan dalam sebuah lafaz yang lain, maka hitunglah sampai 30 hari. Dan dalam lafaz yang lain, dalam satu riwayat, maka sempurnakanlah hitungannya di bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini terkait dengan dalil untuk berhati-hati dalam memperkirakan masuknya atau selesainya bulan Ramadan. Maka terkait dengan masuknya bulan Ramadan, ketika ru'yatul hilal di bulan Sya'ban, apabila tidak ada kendala, bisa dilihat atau diisbat, dihitung, maka apa? Boleh atau sah. Misalnya hari ke-29 atau 30 di bulan Sya'ban sudah dilihat, sudah masuk keesokan harinya menunjukkan hilal Ramadan. Berarti wajib untuk setiap kaum muslimin menunaikan ibadah siam Ramadan. Kemudian juga untuk penentuan waktu Syawal, 1 Syawal juga dengan apa? Melihat yang namanya hilal. Nah, maka di sini kata-kata hilal, ru'yatul hilal itu sangat penting. Berikutnya, wa yusamu bi ru'yati adlin li hilalihi wala yuqbalu fi baqiyati syuhuri illa adlan. Ibadah puasa itu dilaksanakan dengan melihat hilal Ramadan yang dilakukan oleh orang yang terpercaya, dan untuk bulan-bulan yang lainnya tidak diterima kecuali dengan 2 orang yang terpercaya juga. Di sini menggunakan kata-kata adil. Bisa apa? Dipercaya ucapannya dan perbuatannya atau amanah. Tidak sembarang orang, karena dia menjadi apa? Saksi nanti. Wa yajibu tabyitun niyyati li siyamil fardhi. Dan diwajibkan untuk meniatkan berpuasa Ramadan di malam hari khusus untuk puasa yang wajib. Nah, wajib di sini maksudnya apa? Puasa di bulan Ramadan. Wa amman naflu fayajuzu biniyatin min nahar. Adapun yang tidak wajib atau puasa sunnah, puasa nafilah, maka boleh meniatkannya ketika siang hari. Wal maridul ladzi yatadarraru bis-shaumi wal musafiru lahumal fitru wasyiyam. Ini terkait dengan puasanya orang-orang yang memiliki uzur. Dan orang yang sakit yang apabila dia berpuasa, maka puasanya itu membahayakan dirinya, atau juga orang musafir, maka keduanya boleh berbuka, tidak puasa, dan juga boleh juga berpuasa apabila mampu, ya. Diberikan pilihan oleh syariat. Kalau mampu silahkan puasa, tapi kalau enggak juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Wal haidu wan nufasa'u yahrumu alaihimas siyam wa alaihimal qada. Dan wanita-wanita yang haid atau yang nifas diharamkan atas mereka untuk menunaikan ibadah puasa, dan keduanya wajib untuk mengqadha puasa yang mereka tinggalkan itu, yaitu dengan menggantinya di hari yang lain.
wal hamilu wal murdi'u idza khafata ala waladayhima aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yaumin miskinan. Dan wanita yang hamil atau yang menyusui anaknya, jika kedua orang tadi khawatir atas anaknya, kalau dia berpuasa, maka keduanya boleh berbuka, tidak berpuasa. Dan keduanya terkena kewajiban mengqadha puasa, ditambah dengan memberi makan seorang miskin untuk tiap harinya. Ini khusus terkait dengan orang yang hamil atau orang yang menyusui. Kemudian wal ajizu 'anis shaumi likibarin aw maradin la yurja bur'uhu fa innahu yut'imu an kulli yaumin miskinan. Dan orang yang tidak mampu untuk berpuasa dikarenakan sudah tua, sudah sepuh, lanjut usia, atau orang yang sakit parah yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia terkena semacam rukhsah, kewajiban yang lain sebagai ganti dari kewajiban menunaikan ibadah puasa, yaitu dengan memberi makan seorang miskin untuk tiap harinya. Memberi makan orang miskin untuk tiap harinya. Berarti berapa? Kalau dia tidak mampu 30 hari, berarti setiap sehari selama 30 hari, selama 1 bulan memberikan seorang miskin makanan. Berikutnya wa man aftara fa alaihil qada'u faqad idza kana fitruhu bi aklin aw bi syurbin aw qai'in amdan aw hijamatin aw imna'in mubasyaratin. Dan barang siapa yang batal puasanya, ya puasanya batal, maka dia hanya wajib mengqadha hari-hari yang dia batal tadi puasanya. Jika memang batalnya disebabkan karena makan disengaja, minum disengaja, muntah disengaja, berbekam, atau keluar air mani secara langsung. Ini bagi suami istri. Berikutnya, illa man aftara bijima'in fa innahu yaqdi wa ya'tiku raqabatan fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini fa in lam yastati fa it'amu sittina miskina. Kecuali orang yang sengaja batal puasanya karena jima, berhubungan suami istri, ya. Bukan tadi misalnya yang pertama tadi berjumpa dengan istrinya kemudian keluar mani secara langsung. Berbeda dengan orang yang jima, ya, berhubungan langsung, berbeda. Kalau yang pertama tadi terkena kewajiban mengqadha saja. Tapi kalau yang ini, yang berjima di siang hari di bulan Ramadan secara sengaja, dia tidak lupa, maka terkena kewajiban, maka dia mengqadha puasa tersebut dan juga terkena kewajiban memerdekakan seorang budak. Kalau tidak sanggup berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup maka memberi makan 60 orang miskin. Ini iqab atau kafarat bagi orang yang secara sengaja membatalkan puasanya disebabkan berhubungan suami istri secara sengaja di siang hari di bulan Ramadan. Apa itu? Mengqadhanya ditambah mengqadha puasa yang tadi dia batal, ditambah dengan membebaskan seorang budak. Kalau tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup memberikan makan 60 orang miskin. Berikutnya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah, muttafaqun alaih. Ini terkait dengan orang yang lupa makan dan minum ketika puasa. Apakah puasanya batal? Kita lihat hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa sedang dia dalam keadaan berpuasa sehingga dia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya tersebut.
karena Allah lah yang memberinya makan dan minum. Muttafaqun alaihi. Berarti di sini puasanya tidak batal. Karena apa? Lupa tadi ya, bukan disengaja. Wa qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjal fitra. Muttafaqun alaihi. Beliau juga bersabda, manusia itu senantiasa berada dalam keadaan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Wa qala tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Muttafaqun alaih. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Wa qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Rawahul khamsah. Beliau juga bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan tamar, kurma kering. Jika tidak memiliki, maka berbukalah dengan air, karena air itu tahur, suci dan mensucikan. Riwayat hadisnya oleh Imam ahli hadis yang 5. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta serta tindakan bodoh, maka Allah tidak membutuhkan kepadanya puasa yang ia jalankan, dengan dia meninggalkan apa? Makanan dan minumannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berarti Allah tidak butuh orang yang puasa yang sudah meninggalkan makan dan minum, tapi dia tetap melakukan perkataan-perkataan kotor, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, atau perbuatan yang bodoh. Allah tidak butuh dengan puasanya orang tersebut. Kemudian waqal man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Muttafaqun alaih. Beliau bersabda, orang yang meninggal dengan masih mempunyai tanggungan puasa, maka walinya, ahli warisnya yang membayar puasanya. Muttafaqun alaih. Wa su'ila an shaumi yaumi Arafah faqal yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Arafah, maka beliau menjawab, puasa tersebut menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Wa su'ila an siyami Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Dan beliau juga ditanya tentang puasa Asyura, maka beliau menjawab, menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Puasa apa? Hari Asyura, 10 hari ke-10 di bulan Muharram. Wa su'ila an shaumi yaumil itsnain faqala dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi au unzila alayya fihi. Rawahu Muslim. Dan beliau pernah ditanya tentang puasa di hari Senin, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah hari di mana aku dilahirkan atau aku diberi wahyu. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini mungkin barangkali dari kita atau orang Muslim yang masih awam, yang belum tahu ya, ternyata Nabi ketika dia melakukan puasa sunnah, terutama puasa Senin, di hari lahirnya beliau ya, bahasa kita dalam tanda kutip, bahasanya ulang tahun ya, bahasa kita misalnya, beliau menjalankannya atau memuliakannya dengan cara apa? Bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa.
Bukan dengan yang berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta, tidak, tapi dengan tetap beribadah. Kemudian waqala man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri, rawahu Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah seperti berpuasa sepanjang masa. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita agak mempercepat ya, afan. Wa qala Abu Dzarrin, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri thalathata ayyam, 13 wa 14 wa 15, rawahu Nasa'i wa Tirmidzi. Abu Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, tanggal 13, 14 dan 15 di bulan Hijriyah. Ini terkait dengan puasa Ayyamul Bayd. Kemudian wa naha an siyami yaumain, yaumil fitri wa yaumin nahri, muttafaqun alaih, terkait dengan hari yang dilarang berpuasa di dalamnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa pada 2 hari, yaitu yang pertama di hari Idul Fitri dan yang kedua di hari Idul Adha, muttafaqun alaih. Wa qala ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jal, rawahu Muslim. Beliau bersabda, hari-hari tasyrik itu adalah hari di mana untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hari-hari tasyrik itu dilarang untuk berpuasa. Karena apa? Hari untuk makan, minum dan berzikir. Wa qala la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa an yasuma yauman qablah aw yauman ba'dah, muttafaqun alaih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa di hari Jumat kecuali jika dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Muttafaqun alaih. Wa qol, ini masih banyak. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, muttafaqun alaih. Keutamaan berpuasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Astagfirullah. Dan barang siapa yang menunaikan qiyamul lail atau salat malam untuk menggapai malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah wa atakafa azwajuhu min ba'dih, muttafaqun alaih. Terkait dengan bab iktikaf. Beliau sallallahu alaihi wasallam terbiasa melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid, al-Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa, muttafaqun alaih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perjalanan jauh atau safar untuk niat beribadah atau tamasya kecuali ketiga masjid. Yang pertama ke Masjidil Haram, yang kedua masjidku ini Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa, muttafaqun alaihi. Baik, selesai materi kita khususnya di semester 1 ya, untuk kalian kelas 10 KMI Tholab wa Tholibat. Kita sudah selesai
dan batasnya di kitab Al-Hajj ya. Kemudian di sini ada 23 poin terkait dengan kitab Siyam, nanti silahkan kalian baca sendiri. Kemudian nanti barangkali kalau ada tugas akan Ustadz sampaikan. Kalaupun tidak ada, tolong dimurojaah sebaik mungkin ya. Karena kemarin melihat dari keadaan masih ada beberapa dari kalian yang belum menyetorkan nama dan absensi kalian, baik yang tulab atau yang tolibat ya. Itu untuk nilai absensi dan tugas ya. Kemudian memang kalau nanti ada akan Ustadz sampaikan. Tugasnya insya Allah mudah, hanya sekedar memurojaah ammah persiapan bagi kalian untuk menghadapi ujian semester 1 ini. Berarti kesimpulannya materi kita di semester 1 ya sampai di kitab As-Siyam, batasnya di kitab zakat. Insya Allah kalau kita dipertemukan kembali, kita akan mempelajari bersama Manhajus Salikin ini di semester kedua biiznillahi ta'ala. Kalau ada pertanyaan atau ada sharing, silahkan disampaikan ke Ustadz. Dan Ustadz mohon maaf kalau terlalu cepat karena kita mengejar waktu dan mengejar materi. Aku qouli hadza, barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.